bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Langsung lompat ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat firman ini menceritakan tentang misi daripada Tuhan datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri, tapi Dia mau datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dengan satu misi, untuk menolong, untuk menyelamatkan dan menghancurkan setiap perbuatan iblis atas setiap anak-anaknya. Hari ini adalah minggu keempat di mana kita akan memberikan persembahan misi. Misi adalah detak jantungnya Tuhan, di mana detak jantung Tuhan itu kerinduannya adalah bahwa banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak anak-anak Tuhan yang belum terhitung dan masuk dalam pelayanan pengembalaan Tuhan melalui gerejanya di luar sana. Mungkin kita tidak bisa pergi sampai jauh ke sana, tapi ada pioner-pioner, pahlawan-pahlawan iman yang telah dipilih oleh Tuhan untuk pergi ke sana. Dan tentunya saudara terkasih, mereka-mereka yang pergi dan mereka-mereka yang melayani di pelosok dan di daerah, mereka dibutuh dukungan dan support, bukan hanya doa. Kemarin saya bilang di grup para pejabat, teman-teman kita yang ada di daerah di dalam kesulitan dan kesusahan mereka tidak butuh doa-doa kita, mereka tidak kurang doa. Jadi jangan cuma kami berdoa supaya Tuhan kuatkan, berdoa nggak perlu, mereka nggak perlu doa-doa, mereka tidak kekurangan doa. Tapi yang mereka butuhkan adalah perhatian kita, yang mereka butuhkan adalah dana kita, yang mereka butuhkan adalah support dari setiap kita yang bisa kita berikan, supaya mereka tetap bisa bertahan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di daerah-daerah. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil bagian dalam kegerakan Tuhan yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia melakukan perjalanan misi yang begitu jauh dan begitu panjang, yaitu Dia turun ke dalam dunia menjadi serupa dengan manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita ngambil bagian itu, yaitu melalui apa yang bisa kita lakukan. Kita juga mau menjangkau dan menyelamatkan banyak jiwa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan memanggil kami untuk kami dapat menikmati kasih-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami. Dan Engkau memanggil kami supaya kami dapat memerintah bersama-sama dengan Engkau, untuk kerajaan-Mu ditegakkan, kerajaan-Mu diperlebar dan diperluas di muka bumi ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Domba-domba-Mu yang masih terhilang, yang belum masuk di dalam pelayanan pengembalaan Tuhan, melalui gereja-gereja lokal yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya yang ada di Lampung. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami ingin mengambil bagian di dalam kegerakan misi ini. Dan biarlah setiap kami mempunyai hati yang sama seperti hati-Mu, itu rindu buat pelayanan misi yang menjangkau banyak jiwa melalui pahlawan-pahlawan iman yang sudah Tuhan tetapkan untuk mereka berada di garis depan melakukan pekerjaan misi ini. Dan biarlah setiap kami apa yang bisa kami lakukan, kami mengambil bagian, dan pada kesempatan ini kami hendak membawa persembahan kami
Bagaimana persembahan ini kami akan berikan buat hamba Tuhan, buat pahlawan-pahlawan ini yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, dan supaya mereka tetap terpelihara dan mereka tetap kuat, sebab ada tangan Tuhan atas mereka melalui gereja Tuhan yang terus mensupport dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, bersyukur kepada berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin.
Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Roh Kudus Engkau memberkati dan mengurapi setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar itu memberkati kami, itu memerdekakan kami, itu memberikan kekuatan, penghiburan, dan serta pencerahan bagi setiap kami, yang oleh karenanya membawa kami mengalami dan menikmati hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan, hidup yang menikmati pengalaman-pengalaman yang baru setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, hingga oleh karenanya kasih dan cinta kami semakin lebih dalam dan semakin lebih besar lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu. Berkati kami dalam nama Yesus berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Minggu lalu di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jelas ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa saudara dan saya tidak lagi dikuasai lagi oleh dosa. Artinya bahwa dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Artinya bahwa dosa itu tidak memberikan dampak, pengaruh, atau efek lagi atas hidup saudara dan saya. Terus mungkin saudara bilang begini, kalau begitu bahwa kita tidak akan dapat lagi melakukan sesuatu yang salah, yang keliru, atau mungkin kita tidak bisa melakukan perbuatan dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini tidak bilang begitu. Ayat ini bilang bahwa saudara tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Saudara yang terkasih, saudara mungkin masih bisa berbuat salah. Mungkin saudara bisa berbuat kekeliruan. Atau dengan kata lain, saudara mungkin masih bisa berbuat dosa. Tetapi dosa itu tidak lagi memberikan dampak, pengaruh, atau efek negatif atas hidup saudara dan saya. Sebelum kita lanjut, dosa sebelum adanya hukum Taurat itu adalah kegagalan manusia dalam mempercayai Tuhan. Itu dosa. Kan Allah bilang begini kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah pohon ini. Kalau kau mau makan, kamu pasti apa? Kamu pasti akan mati. Tapi setan bilang apa? Kamu sekali-kali tidak akan mati, tapi kau akan menjadi sama seperti Allah. Ngerti maksud saya? Sama seperti Allah. Adam lebih percaya sama Tuhan atau Adam percaya sama setan? Jadi dosa di situ konteksnya adalah kegagalan manusia untuk mempercayai Tuhan. Jadi itu pengertian dosa sebelum Taurat. Tetapi saudara yang terkasih, setelah Taurat, dosa mempunyai pengertian, yaitu bahwa manusia gagal sia. Sejak kapan sih hukum Taurat itu diberikan? Sebenarnya Allah tidak menginginkan hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini untuk saudaraku merepresentatifkan hukum atau kehendak atau sistem kerajaan Allah di muka bumi ini. Allah rindu melalui Israel ini, saudaraku, bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini, suku bangsa yang ada pada saat itu bisa melihat Tuhan, bisa melihat perbuatan tangan Tuhan, bisa melihat sistem kerajaan Tuhan melalui bangsa Israel.
Tapi saudara yang terkasih, perhatikan di sini. Sebelum di dalam Keluaran pasal yang ke-20, yang dimana bangsa Israel menantang Tuhan. Apa tantangan Israel kepada Tuhan? Yaitu Tuhan berkata Israel bilang ini, kau gak usah berkati kami berdasarkan kemurahan dan kebaikan hatimu, tapi berkatilah kami berdasarkan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan perintah-perintah. Oh iya, boleh. Nah, tidak, perhatikan. Sebelum ada hukum Taurat, bangsa Israel ini ngomel-ngomel sama Tuhan, melawan Tuhan, saudara kekasih, menghujat nama Tuhan. Dia apa ya? Tidak ada dia apa-apa. Sebelum pasal yang ke-19 dan 20 dalam Keluaran, saudara lihat di situ saudara kekasih. Tapi setelah pasal yang ke-20, setelah Taurat diberikan, saudara kekasih, mereka melawan Tuhan, melawan Musa, langsung dibantai oleh Tuhan. Kenapa? Didasarkan hukum. Ngerti tidak, saudara? Jadi saya mau katakan gini, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan atau tidak ada hukum Taurat. Jadi saya mau bilang begini, sejak adanya hukum Taurat lah, manusia mulai mengenal atau sadar akan dosa. Perhatikan lagi dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55, 53, 54, 55. 55 sampai 56. Jadi, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Perhatikan 56. Sengat maut ialah, dan kuasa dosa ialah, kuasa dosa ialah, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi oleh karena hukum Taurat inilah saudara terkasih, kita mengenal dosa. Dan melalui karena hukum Taurat ini saudaraku, dosa ini mendatangkan atau memberikan sengat yang membawa maut, yang membawa kematian, yang membawa kutuk dalam sejarah hidup manusia. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dosa setelah Taurat Tuhan itu adalah kegagalan manusia dalam mentaati hukum ataupun perintah-perintah Tuhan. Sejak hukum Taurat lah kita mulai mengenal dan sadar akan dosa. Iya Pak ya? Oleh karena itu Bapak selalu ngajak. Ini kan khotbah sambungan minggu lalu toh, yaitu bagaimana kita belajar apa? Membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kenapa saya Bapak ajak gitu? Karena selama ini terus terang saudaraku, kita sebagai gereja lebih sadar tentang kekurangan, kesalahan, dalam kebodohan, ataupun mungkin kita lebih sering sadar tentang dosa. Dan saudara kita terkasih dalam Tuhan, kita lebih sering sadar akan itu. Kenapa? Karena kita masih merasa hidup di bawah hukum Taurat, sehingga saudara berpikir bahwa dosa masih berkuasa atas hidupmu. Karena itu saya mengajak bahwa jemaat Tuhan, mari sadar bukan tentang dosa, tapi sadarlah tentang Tuhan hadir ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau saudara membangun kesadaran setiap hari tentang dosa, maka saudara akan kehilangan damai sejahtera. Dan saudara merasa bahwa saudara orang yang gagal. Siapa di antara kita setiap hari tidak berbuat salah? Mungkin dari pikirannya, matanya, mulutnya, tindakan perbuatannya. Ya Pak ya? Sehingga oleh karena itu engkau merasa apa? Merasa engkau jauh dari Tuhan. Ya Pak ya? Sehingga engkau merasa saudara bahwa engkau tidak berkenan di mata Tuhan. Ya Pak ya? Benar apa benar? Sehingga engkau merasa apa? Apakah Tuhan mungkin memberkati saya? Ya Pak ya? Dan itu yang membuat saudara gereja Tuhan tidak hidup dalam kemenangan dan tidak melihat pertolongan, mujizat, pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena masih banyak gereja Tuhan masih hidup dalam hukum Taurat, yang dimana hukum Taurat adalah kuasa dosa yang membawa atau mendatangkan maut ataupun kematian. Karena itu saya mengajak setiap kita sadar, bangunlah kesadaran, bukan lagi tentang dosa, tapi bangunlah kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup saudara
dan saya. Bagaimana keadaan manusia yang hidup di dalam hukum Taurat? Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Ada 3 di situ. Yang pertama, keadaan manusia jadi terkutuk. Yang kedua, tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, manusia tidak hidup lagi dengan iman, tapi dengan perbuatan. Kita mulai. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, artinya berada di bawah apa? Di bawah apa? Yang kencang dong. Harus jelas saudara baca itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di mana? Jadi saudara yang terkasih, saudara sebenarnya kalau saudara masih menganggap dirimu hidup di bawah hukum Taurat, engkau sedang menempatkan dirimu sendiri berada di bawah kutuk. Tidak perlu orang untuk kutuki saudara, tapi saudara sendiri sebenarnya yang sedang membawa dirimu dan menempatkan dirimu di bawah kutuk. Kalau saudara masih tetap berpegang dan terus membangun kesadaran tentang dosa, yang dimana saudara terkasih dalam kuasa dosa itu hukum Taurat. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Wow. Ada yang mampu bisa melakukan seluruh hukum Taurat? Ada 600 sekian isi daripada peraturan hukum Taurat. Saudara lakukan ke 600, satu saja saudara salah, saudara dianggap gagal. Halo. Maka kenapa dikatakan bahwa kita terkutuk? Karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi hal keadaan manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka terkutuk. Yang kedua, perhatikan ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita ini dibenarkan bukan karena engkau melakukan hukum Taurat, karena tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Kalau ada satu manusia di muka langit ini yang bisa melakukan hukum Taurat, Yesus tidak perlu datang. Ya Pak ya? Saudara dibenarkan bukan karena saudara melakukan hukum Taurat. Saudara disebut sebagai anak Allah bukan karena saudara melakukan hukum Taurat. Saudara disebut sebagai orang yang berkenan karena bukan saudara melakukan hukum Taurat. Tapi saudara disebut sebagai anak Allah, disebut sebagai orang benar, disebut sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan karena saudara dan saya dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bilang samping kiri samping, engkau adalah orang benar. Tatap matanya dong. Kau orang benar. Kau orang berkenan. Berapa banyak di mimbar-mimbar yang dibilang di saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kau diberkati hiduplah berkenan kepada Tuhan dan hiduplah orang yang berkenan. A, B, dan C. Hukum Taurat yang baru sedang dilakukan. Engkau berkenan cuma satu saja. Percaya dan beriman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang di dalam hukum Taurat, yang pertama terkutuk, yang kedua tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, ayat 13, ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karena. Jadi saudara, orang yang hidup dalam hukum Taurat bukan hidup karena iman, tapi karena perbuatan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah saudara bisa diberkati oleh karena saudara melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Karena saudara orang-orang yang tidak pantas, tidak layak diberkati, kalau ukurannya dipakai melalui hukum Taurat. Jadi saudara kita terkasih dalam Tuhan, mengapa tadi Roma pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa,
tidak akan dikuasai lagi dosa karena kami tidak berada di bawah tabiat, karena kita tidak berada. Jadi saudara tidak dikuasai lagi oleh dosa bukan karena seberapa hebat saudara melakukan hukum Taurat. Amin. Tapi kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidupmu karena saudara tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Haleluya. Kok nggak ada haleluya ini sih? Jadi dosa tidak lagi berdampak, dosa tidak memberikan efek apa-apa lagi atas hidup saudara saya sebagai orang percaya, karena saudara dan saya tidak berada di bawah hukum Taurat. Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Jadi kenapa saudara dosa tidak lagi berkuasa atas hidupmu? Mungkin saudara kita masih bisa berbuat salah, bisa berbuat keliru. Mungkin kita bisa berbuat dosa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ukuran saudara tidak lagi diukur melalui hukum Taurat. Ada amin? Perkenanan Bapa atas hidupmu bukan lagi karena kau melakukan hukum Taurat. Kebenaran saudara bukan lagi diukur melalui hukum Taurat. Status saudara sebagai anak bukan lagi diukur melalui hukum Taurat. Tapi saudara kita kasih sebagai anak, sebagai orang benar, sebagai orang berkenan. Diukurannya adalah iman kita kepada Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Jadi supaya saudara sadar bahwa saudara ini tidak lagi berada di hukum Taurat. Amin. Jadi jangan lagi bangun kesadaran. Saudara tahu enggak? Jangan berbohong tuh hukum yang keberapa ya? Yang ketiga ya? Apa? Ketiga. Puji Tuhan kalau saudara nggak hafal. Puji Tuhan kalau saudara nggak hafal. Nggak perlu jadi orang terkasih. Ada men? Karena saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, saudaraku. Lihat ini ayatnya, Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Perhatikan ini ayatnya semua saudara terkasih. Sama-sama baca 3-2 ya. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi hukum kepada kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kepada Kaisar. Saya baca di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Demikian dibilang begini. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kebinasaan yang disebabkan oleh peraturan mustahil dilaksanakan itu, dengan menanggungkan kutuk bagi dosa kita ke atas diri sendiri. Sebab dalam kitab suci tertulis, barang siapa digantung pada pohon, ia dikutuk, seperti Kristus digantung pada kayu salib. Perhatikan saudara terkasih, bahwa di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk, dari kebinasaan oleh hukum Taurat, yaitu aturan dan peraturan yang tidak mungkin saudara bisa lakukan. Dan Kristus datang untuk menebus saudara dari mana? Dari kutuk hukum Taurat itu. Dari kutuk hukum Taurat. Nah, kita lihat ayatnya lagi dalam konteks yang sama. Galatia pasal 4 ayat yang kelima, ayat 4 dan 5. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Perhatikan ini saudara. Jadi saudara kan terkasih, saudara harus, bila perlu saudara hafal, ingat ayat ini, supaya saudara sadar bahwa saudara tidak lagi di bawah hukum Taurat, saudara tidak lagi diukur oleh hukum Taurat. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang bernama siapa? Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan apa? Takluk kepada hukum Taurat, karena dia harus menggenapi seluruh hukum Taurat. Maka dikatakan dia takluk. Perhatikan ayat yang kelima. Ia diutus untuk apa? Menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima. Terjemahan, ada tidak Alkitab saudara terjemahan firman Allah yang hidup? Ada agak sedikit, ada perbedaannya, lebih menjelaskan lagi. Ada? Ayo buka. Galatia pasal 4 ayat yang kelima.
Di terjemahan firman Allah yang hidup dibilang ini, Yesus diutus selain untuk menebus, tapi di terjemahan yang lain ini, untuk membeli kebebasan bagi kita yang menjadi hamba hukum Taurat, supaya ia dapat mengangkat kita menjadi anaknya sendiri. Artinya gini, ayat ini memberitahukan saudara, saudara bisa, supaya bisa menjadi anak Tuhan, saudara harus ditebus dulu, saudara harus dibebaskan dulu dari perhambahan hukum Taurat. Kita ini semua itu budak dosa, yang dimana kuasa dosa itu Taurat. Kita ini semua, saudaraku, berada di dalam perhambahan hukum Taurat. Hukum Tauratlah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Hukum Tauratlah yang menjadi ukuran saudara layak atau tidak, benar atau tidak, berkenan atau tidak, diberkati atau tidak. Jadi saudara yang menentukan tuannya yang bernama hukum Taurat. Nah, di sini Yesus datang takluk kepada hukum Taurat, mentaati semua tuntutan hukum Taurat. Makanya Yesus bilang gini, aku datang bukan untuk menghapus atau menghilangkan satu titik iota hukum Taurat, tapi dia datang untuk apa? Untuk menggenapinya. Amin. Saudara terkasih, bahkan dia sampai mati di kayu salib, mati terkutuk. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk membebaskan saudara dari perhambaan hukum Taurat. Saudara ditebus, saudara dibeli dengan harga yang mahal, dengan tunai. Saudara pernah nonton film-film zaman apa itu, dalam kerajaan-kerajaan dulu yang ada sehingga masih sistem perbudakan, kan ada budak-budak yang yang diperjualbelikan kan, supaya orang ini, budak ini bisa bebas dari tuannya ini harus diapain? Harus ditebus. Harus beli di budak. Budak cicing. Siapa yang mau beli budak cicing? Dia tinggi, tampan, kuat, perkasa, pemalu, mata sayu, menggoda. Supaya dia bebas dari sinoringo, maka Koheri harus beli dia, tebus dia, tidak mahal, 1.000 saja. Oke, contoh lagi, ya nggak? 1.000 keping emas masuknya. Kan dulu kan pakai emas kan? 1.000 keping emas kan gitu. Nah, supaya ini jadi bebas dari saya hukum Taurat, maka dia ditebus. Dan Yesus datang untuk menebus dia. Amin. Amin. Begitu juga dengan saudara. Saudara sudah ditebus, dibebaskan dari hukum Taurat. Oleh karena itu saya katakan buat saudara terkasih, kita lagi di bawah perhambaan atau di bawah tuan hukum Taurat. Tapi seringkali kita gereja yang sudah ditebus masih tetap menempatkan diri di bawah tuan hukum Taurat itu. Kan dia tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa lagi atas hidupmu. Amin. Dia tidak lagi punya kuasa atas hidup saudara saya. Makanya saya bilang tadi bahwa kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa saudara? Saudara tidak berada di bawah hukum Taurat. Bilang samping kiri samping, kamu orang merdeka. Haleluya. Sambil pegang tangan itu. Semangat. Ya, mantap. Roma pasal 8. Ini saudara terkasih. Ini jelas Tuhan tahu sama saudara. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Halo? Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam mana? Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh. Ngerti tidak, saudara? Halo? Jadi saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang berada di bawah tuan hukum Taurat. Oleh karena itu saudara tidak lagi diukur dan dinilai melalui hukum Taurat. Tapi saudara
dan saya, semuanya dinilai dan diukur melalui iman. Amin. Maka Tuhan pernah datang bilang begini, ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia bertanya, adakah iman? Adakah iman? Dan ditanya apa? Iman. Apakah kau beriman kepada-Nya? Apakah kau percaya kepada Dia? Kalau kau beriman, kau percaya kepada Dia. Hari ini sekali lagi saya ulangi, Bapak tegaskan kepada saudara, bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup. Sebab engkau adalah anak yang dikasihi, anak yang sangat dicintainya. Sebab Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu mari saudara yang terkasih, tadi pagi di grup saya berikan itu ada video yang ilustrasinya apa? Seorang laki-laki yang dibikin kayak kail, pengkail, di depannya itu ada dolar. Dia terus ingin mau kejar itu, ya enggak? Dia terus mau kejar itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini, kalau saudara hidup dalam iman, yaitu di mana saudara terus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan, saudara tidak perlu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang ada dalam video di grup itu. Ada benar? Karena saudara tahu, saudara percaya bahwa sumber berkat kita adalah Bapa kita di surga. Engkau diberkati bukan karena usaha saudara, bukan karena kuat dan gagah saudara, tapi karena Bapa mengasihi dan mencintai engkau. Ada men? Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi dan mencintai engkau, dan engkau berharga di matanya. Mungkin bagi tetangga anak kita itu nakal, kurang ajar. Tapi bagi kita senakal dan kurang ajar menjadi, dia tetap anak kita. Dan kita akan tetap melakukan yang terbaik buat anak kita. Ya Pak ya? Dan saya mau katakan kepada saudara yang terkasih, Bapakmu, Dia adalah Bapa yang tidak seperti kita yang mungkin bisa melakukan hal yang salah dan keliru. Dia Bapa yang kekal dan tidak akan pernah berhenti mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Karena itu, mari saudara yang terkasih, bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Maka kau akan melihat kemenangan, maka kau melihat damai sejahtera, sukacita, maka kau akan melihat kekuatan, kesehatan, umur panjang, jalan keluar, serta berkat-berkat dilimpahkan kepada kita. Ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan di dalam setiap kesulitan dan pergumulan kita, sebab Dia ada bersama dengan kita. Jadi ketika dia datang, dia bertanya, adakah iman? Adakah iman saudara dan saya? Apakah sudah beriman kepada Dia? Itulah nilai atau itu ukuran Tuhan buat saudara dan saya, bukan lagi tahu. Dan orang yang beriman, sekali lagi saya mengajak saudara bukan membangun kesadaran tentang dosa lagi, tapi bangunlah kesadaran tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Minggu terakhir, minggu keempat, Bapak akan sampaikan mengapa kita perlu membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa kuasa dosa, bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Sebab kita telah ditebus dan dibebaskan oleh Tuhan dari perhambahan hukum Taurat. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan menangkap pesan Tuhan secara pribadi di atas hidup mereka, sehingga seluruh umat Tuhan tidak lagi hidup di dalam intimidasi daripada Tuhan hukum Taurat itu, tapi mereka hidup di dalam kasih Tuhan yang melimpah di dalam hidup mereka. Aku berdoa bahwa setiap umat Tuhan terus melatih diri mereka untuk membangun arti kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Engkau
Engkau yang memberkati mereka, Roh Kudus menolong mereka, sehingga mereka bisa mengalami, menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap musim hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepekan pada hari Minggu, hari Selasa ada konsul di pos masing-masing. Kemudian hari Kamis latihan prophetik tempat ini jam 4 sore. Kami mengundang, mengharapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan untuk ikut ambil bagian. Tidak persoalan berapa usia Anda, asal Anda mau, semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak harus muda, yang tua juga boleh. Aman juga boleh. Kemudian untuk pengumuman tambahan tanggal 20 kita ada Natal di tempat ini, Desember, tanggal 20 Desember. Waktunya nanti akan kita bicarakan kapan waktunya, mau kita ambil pagi atau sore hari karena kita belum tentu, tapi yang pasti waktunya tanggal 20 Desember. Mohon dukungannya baik dalam doa dan juga persiapan ke depannya biar di dalamnya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian mewakili jemaat dan gereja, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Doni Lenggonan dan Ibu Roma Sesa atas kelahiran putri, anak ketiga mereka, seorang putri tentunya. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Anak ini boleh menjadi tumbuh menjadi besar, menjadi anak yang taat akan Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua, dan di dalamnya menjadi alat kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan korban syukur kita satukan hati kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, kasih dan karunia telah membebaskan kami dari segala kutuk dan memberikan kepada kami kasih dan karunia. Kami bersyukur semua berkat yang Allah berikan itu semua adalah karena kasih dan karunia. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami, biarlah hati kami boleh melimpah dengan sukacita oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, oleh karena berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, terima kasih. Dan kami mau menambah satu. Haleluya. Amin. Yesus namanya
sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa, negara serta kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan memerintah atasnya. Begitu juga tempat di mana kami beribadah, Taman Palem ini juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada yang tidak belum dapat bersama-sama dengan kami. Tangan Tuhan terkedang dan memberkati mereka. Dan setiap kami yang sebentar mau pulang, kedangkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masuk. Tuhan yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencanamu ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskanmu dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah dan memelihara hati dan pikiran. Darah yang menutup bungkus dan menuding engkau, serta para malaikat Tuhan berkemas-kemas menjagai mengawali makan turut membantu dan melayani. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.